Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini khusus banget aku mau sharing lagi ke kalian gimana sih tips mengatasi gugup saat kalian presentasi. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus di video ini sampai habis. Oke, ngomongin soal presentasi, pasti nih kalian buat yang masih baru gitu kan, atau yang baru pertama kali nyobain speak up di depan orang banyak, pasti bakal ngerasain grogi. Itu bener sama kayak aku dulu. Aku dulu kalau misalkan ngobrol ataupun berbicara di depan umum, di depan orang banyak, itu grogi. Kenapa? Karena nggak biasa kayak gitu. Nah, di sini aku bakal ngasih tips ke kalian gimana caranya kita bisa mengatasi gugup yang kita punya itu. Langsung aja ya, poin yang pertama. Nah, poin yang pertama itu adalah kita harus paham sama materi yang akan kita sampaikan. Kenapa harus paham? Karena kalau misalnya kita paham, sebenarnya rasa gugup itu perlahan-perlahan tuh bakalan hilang loh sebenarnya pas kita presentasi. Jadi, aku tuh dulu kan presentasi gitu kan. Nah, saat aku presentasi, itu tuh sebenarnya makin waktunya tuh misalkan aku baru maju nih, udah maju. Nah, terus makin lama di depan, sebenarnya kita tuh bakal makin enjoy asalkan kita paham sama materinya. Karena ya kadang yang bikin kita gugup itu adalah kita tuh nggak paham sama materinya. Makin kita nggak paham, makin gugup. Alhasil apa? Alhasil kita tidak sempurna menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita katakan ketika kita presentasi. Jadi, pastikan kita paham sama apa yang mau kita sampaikan. Nah, terus yang kedua, kalian bisa latihan di depan cermin atau latihan bicara sendiri. Jadi, aku dulu juga kayak gitu waktu semester awal, aku tuh sering banget kayak megang makalah gitu kan, kayak aku pegang kayak gini. Terus nanti aku bacain tuh, tapi kayak seakan-akan aku lagi presentasi dan posisinya itu lagi di kamar dan itu tuh nggak ada orang. Dan aku sering banget ngelakuin itu. Kenapa? Karena aku tuh pengen ngelatih diri aku kayak gitu. Nah, jadi kalian bisa coba juga, entah itu mungkin di depan cermin atau kayak di kalian baca-baca sendiri, terus nanti ada teman kalian dengerin, itu juga nggak apa-apa. Jadi kalian harus coba-coba untuk melatih diri kalian berbicara. Nah, terus tips yang ketiga ya, kalian coba baca ulang-ulang materi yang mau kalian sampaikan, karena bisa jadi kalian tuh sebenarnya gugup karena takut sama pertanyaan dadakan dari teman-teman kalian dan kalian bisa nyiapin jawabannya. Oke, jadi aku mau kasih tahu ya, dulu waktu aku presentasi atau ketika aku menjadi pemateri gitu kan, aku sering banget ngebaca itu tuh ulang kayak gitu, sehingga aku tuh kayak tiba-tiba muncul sendiri pertanyaan kayak misalnya gini, kenapa harus komunikasi visual yang kita gunakan ketika kita ingin menyampaikan pesan? Kenapa nggak verbal aja? Terus kenapa harus ada verbal dan visual? Terus apa tujuannya kayak gitu? Nah, tiba-tiba itu tuh kepikiran sendiri sama aku dan aku langsung cepat cari di internet kayak gitu. Walaupun sih kemungkinan itu bakal ditanya sama teman kita tuh kecil, tapi kadang itu tuh bisa menunjang ketika nanti kita akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kita. Jadi kalian sering-sering diulang-ulang itu materinya, baca ulang-ulang, benar-benar pahami supaya kalian tuh nggak takut dan kalian tuh benar-benar menguasai materi kalian kayak gitu. Nah, itu ya, biasanya kita tuh gugup atau takut atau grogi saat presentasi itu karena kita takut banget dapat pertanyaan dari teman-teman kita. Dan aku saranin ke kalian tuh sebenarnya nggak perlu takut ya sama pertanyaan dari teman-teman kalian, atau kalian ngerasa teman kalian yang nanya tuh buat ngejatuhin kalian, enggak kayak gitu. Di situ tuh kita tuh emang kita harus berpikir bahwasanya itu adalah diskusi gitu. Kalau memang kita nggak bisa jawab, kita bisa lempar ke audiens atau kita bisa minta tolong sama dosen gitu. Jadi teman-teman gak usah takut perihal pertanyaan-pertanyaan dadakan dari teman-teman kita nanti ketika kita presentasi. Terus yang keempat, teman-teman harus membiasakan diri untuk berbicara di depan umum atau aktif di kelas. Jadi untuk mengatasi grogi ini ya, kita tuh harus mencoba menghidupkan diri di atas suasana kelas kayak gitu. Kok gitu sih Kak ya? Dulu tuh aku pikir mungkin kita tuh kayak grogi di depan tuh karena pertama kita tuh nggak kenal kan sama teman seangkatan. Terus juga kita belum pernah kayak bicara satu sama lain, dekat satu sama lain. Akhirnya kita grogi gitu kan. Nah, coba teman-teman tuh aktif di kelas, misalkan ada dosen gitu kan yang nanyain perihal A, B, C gitu, temen-temen jawab aja kayak gitu. Sebenarnya dosen tuh nggak masalah ya, kita tuh mau salah mau benar, yang penting tuh kita berani beropini kayak gitu. Nah, yang paling susah itu nanti adalah ketika kita menjawab sambil mikir dan sambil bicara. Tapi kalau misalkan itu udah bisa teman-teman lakuin,
Nah itu tuh kedepannya tuh bakal enjoy. Dan dulu aku juga mulai dari situ. Sejujurnya aku takut banget ya, karena kan pas awal-awal jadi maba kayak gitu kan, aku ngerasa kayak aduh bisa nggak ya, terus coba jawab. Tapi ada satu hal lagi yang harus teman-teman pikirkan atau teman-teman ingat, nanti tuh pasti ada teman-teman kita yang bakal berpikiran bahwasanya kita tuh caper, kita tuh cari perhatian sama dosen dan suka banget aktif di kelas. So buat kalian yang takut sama pemikiran kayak gitu, please kalian gak usah takut, stop, itu gak ada gunanya kayak gitu. Karena kita tuh gak perlu kan ngebuktiin diri kita sama orang lain bahwasanya kita begini, kita begitu. Selagi kamu punya prinsip dan prinsip kamu itu bagus, itu jalanin aja kayak gitu. Karena ya namanya kita hidup, pasti gak semua orang suka sama kita, dan itu harus kita camkan dalam diri kita gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau aktif di kelas, maupun itu nanti dibilang caper apa segala macam, udah lanjutin aja. Karena nanti dari proses itu yang akan menikmati hasil, yang akan menikmati buah dari prosesnya itu adalah teman-teman sendiri. Dan aku alhamdulillah pribadi juga udah ngerasain kayak gitu. Bahkan untuk kayak berbicara di depan kamera seperti saat sekarang ini, aku dulu juga berproses dari presentasi itu kayak gitu. Dan ini tuh ngobrolnya nggak pakai teks loh kayak gitu. Ini tuh langsung apa yang aku rasain, apa yang aku feel, yang aku dapat, aku ceritain ke teman-teman kayak gitu. Jadi yang aku ceritain sekarang tuh murni pure dari pengalaman aku sendiri gitu. Jadi aku mau juga sharing ini ke teman-teman supaya apa? Supaya banyak anak-anak Indonesia, pokoknya banyak dari anak-anak atau dari teman-teman itu bisa percaya sama diri teman-teman, dan teman-teman tuh public speakingnya itu bagus. Aku pengennya itu. Jadi jangan terlalu pikirin apa kata orang. Kalau mau aktif aja di kelas kayak gitu, karena ya tujuannya emang selain kita mau ambil nilai, ya kan, emang mau ambil nilai, kita kan mau ambil nilai, itu nanti akan mengasah cara kita berbicara gitu. Coba deh nih ya, aku kasih tahu teman-teman, coba teman-teman nanti lihat teman kamu yang aktif di kelas dan pandai bicara sama teman kita yang jarang banget aktif di kelas. Itu bakal kelihatan. Itu yang aktif di kelas atau yang suka bicara kayak itu cara dia berbicara pun kita bisa lihat bahwasanya ada sisi-sisi elegan kayak gitu, atau ada sisi-sisi apa ya, berkarisma. Ketika dia berbicara tuh wah enak ngedengerinnya kayak gitu. Tapi ada yang mungkin karena dia belum terbiasa untuk berbicara di depan umum, kita bakal kelihatan gitu. Oh ini belum biasa nih anak ini berbicara di depan umum, dia masih gagap, masih kayak mikir, masih tapi ketika kamu udah biasa, kamu nanti akan kayak ngelir aja gitu ngobrolnya. Nah itu, jadi kalian juga harus coba untuk aktif di kelas, dan jangan pikirin kata orang kalau misalkan kamu caper, udah nggak usah dipikirin, karena kamu nanti akan menikmati hasil dari proses yang udah kamu lalui. Nah, terus yang kelima mungkin ini agak nggak semua orang mungkin ya setuju sama statement aku. Jadi kalian harus membiasakan diri ketika nanti presentasi ambil bagian jadi pemateri gitu. Loh kak, kok jadi pemateri sih kak? Bukannya semua jadi pemateri ya? Jadi gini, dulu tuh waktu aku kuliah gitu kan, ada temen aku yang dia tuh nggak mau ngambil bagian jadi pemateri. Hasilnya dia tuh cuma mau jadi moderator aja kayak gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita jadi pemateri, itu kan kita selain menyampaikan materi, kita nanti juga ngejawab kayak gitu kan. Nah disitulah tantangan dan poin plusnya ketika kamu berani mengambil resiko. Tapi kalau kamu cuma jadi moderator ya, kamu tuh paling cuma kayak gini aja. Baik, silakan siapa yang ingin bertanya ya, kepada ini silakan ya terima kasih ya kepada ini ya, disilakan. Paling cuman kayak gitu aja. Sebenarnya juga nggak apa-apa sih, cuman kalian harus berani keluar dari zona nyaman kalian ketika kalian ingin menghilangkan rasa gugup kalian ketika kalian presentasi. Aku tuh pernah baca gitu kan, untuk bisa berani berbicara di depan umum tuh setidaknya kita tuh harus sering-sering berbicara di depan umum lah, katanya kayak gitu. Ya bener, jadi aku tuh habis baca itu gitu kan, pokoknya setiap presentasi aku pasti jadi pemateri kayak gitu, pasti ambil pemateri kayak gitu. Hasilnya ya kayak sekarang gitu, aku ngerasain kayak kalau berbicara tuh kayak luwes aja. Gugup nggak kak pas awal? Gugup banget, bahkan sampai sakit perut pas maju tuh, sakit banget perutnya. Ditambah lagi itu kelasnya dingin kayak gitu, serius sakit banget perutnya. Belum lagi nanti dosennya tuh tipikal dosen yang
jadi ini kenapa, jadi itu kenapa, kayak gitu. Nah itu tuh udah aku lakuin semuanya, tapi iya itu aku tetap ngambil resiko untuk jadi pemateri gitu. Resiko ya, ambil tantangan lah ya, kita sebut aja lah itu tantangan untuk jadi pemateri. Dan ya seperti inilah sekarang teman-teman bisa lihat kalau ngobrol tuh kayak luas, terus enak aja kan kayak gitu. Itu karena berani menantang diri ini untuk keluar dari zona nyaman kayak gitu. Semoga nanti teman-teman juga bisa kayak gini, public speakingnya bagus kayak gitu. Dan kalau misalkan bicara di depan orang banyak tuh udah gak gugup lagi. Nah, terus yang keenam, kalau misalkan teman-teman itu bicara di depan umum kayak gitu, usahakan matanya itu tuh jangan fokus ke satu titik kayak gitu. Jadi gini, aku ngerasain ya, jadi perbandingannya ketika aku fokus sama satu titik itu tuh aku ngerasa kaku banget ya. Contoh gini, misalkan aku lagi presentasi nih, baiklah saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan perihal komunikasi visual dan komunikasi verbal. Tapi aku tuh ngeliat ke satu titik aja kayak gitu, cuman ngeliat ke sudut ujung, ngeliat itu terus. Itu kelihatan banget kakunya kayak gitu. Bahkan bisa-bisa kita blank kayak gitu. Kenapa blank? Karena bisa jadi temen kita yang apa ya istilahnya tuh kayak sejajar sama mata kita yang di sudut itu, dia bakal ganggu kayak gitu. Ya pernah gak sih kayak gitu lagi presentasi terus temennya ketawa kayak gitu tuh, pasti pernah lah ya kayak gitu kan. Dan aku pun ngerasain kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya lagi presentasi, biar terkesan udah kayak profesional gitu, coba biasain diri untuk ngelihatnya tuh ke banyak. Misalnya gini, baiklah hari ini kelompok kami akan mempresentasikan perihal komunikasi visual dan komunikasi verbal. Nah terus kalau udah kayak gitu, coba lihat dulu. Jadi komunikasi visual itu adalah bla 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 bla. Nah menurut ini, nah kayak gitu. Jadi kayak enak gitu loh, lihat kanan, lihat kiri, baca teks ini. Jadi seakan-akan kamu tuh paham gitu sama apa yang mau kamu sampaikan kayak gitu. Coba deh, mungkin tips ini tuh terasa sangat apa ya, kalau awal-awal semua tips-tips itu pasti kayak ngerasa kok susah banget, berat. Iya emang berat kayak gitu, karena ketika kamu ingin mengupgrade diri kamu menjadi lebih baik lagi, kamu akan merasakan banyak sekali beban yang kamu rasakan kayak gitu. Banyak ya kayak gitu. Waktu aku awal-awal juga mau jadi pemateri kayak gitu tuh banyak lah, sampai ini aku kasih tau ya, dulu tuh aku tuh kalau bicara tuh kayak ngegas gitu loh. Kalian pernah gak sih lihat teman kalian atau kalian yang ngegas kayak ya baiklah, padahal itu tuh sebenarnya aku nggak ngegas loh, tapi ternyata pembawaan aku ketika aku berbicara di depan umum tuh terkesan ngegas kayak gitu. Sampai ada teman aku yang bilang kayak gitu, terus aku kayak apa iya ya aku ngomong tuh ngegas kayak gitu kan. Terus aku introspeksi, memperbaiki, akhirnya barulah bisa berbicara dengan tenang dan legowo. Tapi tetap aja sih aku ngerasa kadang kalau ngomong tuh suka ngegas tuh sebenarnya bukan marah, tapi lebih ke semangatnya kayak gitu, lebih semangat ketika ingin menyampaikan pendapat kayak gitu. Nah aku juga mau ngasih tau ya, seluruh tips yang aku lakuin tadi, 6 tips itu tuh merupakan pengalaman aku pribadi kayak gitu kan. Aku nggak bakalan ngasih tips itu kalau misalkan sama aku sendiri tuh belum ada hasilnya. Dan ya teman-teman bisa lihat kayak gitu kan, alhamdulillah aku tuh udah kayak bisa lancar kayak gitu kan ngobrol di depan kamera kayak gitu, atau di depan orang banyak, walaupun kadang masih juga grogi itu pasti ada kayak gitu, tapi lambat laun dia pasti akan hilang seiring berjalannya waktu presentasi atau waktu acara kita gitu. Nah itu dia guys, tips yang aku kasih ke kalian. Semoga tips yang aku berikan bermanfaat untuk kalian. Buat kalian yang kayak masih kurang jelas, kurang paham sama tips yang aku berikan, kalian boleh komen di kolom komentar. So buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi bikin video. Dan jangan lupa di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Terima kasih.